Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Prediksi saya nanti mendekati 2024 akan ada pahlawan yang akan mengangkat beberapa guru honorer ini, sama seperti dulu tahun 2000 berapa ya terakhir itu pengangkatan guru-guru honorer itu dalam rangka politis, tapi memang nggak bisa semua diangkat, tapi ini kan akan muncul sebagai pahlawan. Ya. Timbal baliknya ya pilihlah dia menjadi presiden. Itu prediksi kan seperti ini. Semua jadi rusak. Ya buktinya janji tahun 2020 Mendikbud bicara akan merekrut 1 juta guru, hari ini 9 Desember 2021 nol yang diangkat. Artinya apa? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Ya, pada dasarnya kalau era sekarang ini kan disebut dengan era 4.0 atau era inovasi. Di mana di era inovasi itu anak-anak kita itu memang dituntut untuk menjadi inovator, menjadi seorang pencipta. Jadi Forum Ekonomi Dunia itu sudah memprediksi di tahun 2018 kemarin di kajiannya yang berjudul Laporan Pekerjaan Masa Depan, mereka menyampaikan memprediksi 65% dari anak-anak yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya belum tercipta. Kan berarti lebih dari setengah kan gitu. Ya. Dan itu buat saya masuk akal. Kenapa? Karena zaman saya SD dulu kayaknya nggak ada teman-teman saya yang punya cita-cita Jadi belum. saya mau jadi YouTuber. Ya. Saya mau jadi selebgram. Saya mau jadi developer. Nggak ada kan? Saya mau kerja di Facebook, mau kerja di nggak ada. Kenapa? Zaman itu belum ada pekerjaan. Jadi kan terbukti memang semakin ke depan kita akan membutuhkan orang-orang yang menjadi bukan pencari kerja, tapi menjadi pencipta kerja. Nah, disinilah dalam konsep kita pembelajaran berbasis proyek atau tematik integratif, ada yang menyebutnya juga kalau internasional sekarang punya istilah lebih keren namanya STEM atau STEAM, perpaduan antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Itu kita mau mendorong anak-anak kita menjadi inovator. Makanya mata pelajaran itu nggak lagi terpisah-pisah, tapi terintegrasi menjadi satu. Karena untuk menjadi inovator kan nggak mungkin seorang inovator itu cuma punya satu ilmu, ya kan? Ya kita ambil aja seorang penulis misalnya. Penulis itu nggak cuma bisa nulis, tapi yang pertama dia harus tahu ilmu apa yang mau dia tulis. Yang kedua dia pasti ngerti matematika karena semua kan itu berapa paragraf, berapa kata, ya kan itu matematika kan begitu. Jadi itu yang disebut dengan, kenapa disebut dengan STEAM? Itu pasti perpaduan antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Nah inilah bedanya pelatihan saya di sini. Dan untuk bisa menjadi inovator, mereka juga harus kuat dulu di literasinya. Salah satu kelemahan kita adalah minat baca yang kurang. Ini kita juga dorong bagaimana dengan gerakan membacakan. Jadi bukan memaksa membaca, tapi buat mereka cinta dulu terhadap bacaan. Itu membuat mereka suka membaca, suka dengan bacaan, akhirnya mereka suka membaca dan akhirnya suka belajar. Dan kalau mereka suka belajar, mereka ilmunya banyak, mereka bisa menjadi pencipta-pencipta satu hal yang baru. Justru itu makanya yang dilakukan kan kami menyiapkan gurunya. Jadi
di semua program pembangunan SDM kunci itu di guru. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya Jepang, saat Lufthansa dibom Hiroshima Nagasaki, Yang ditanya guru. Kaiser Hirohito yang dicari adalah guru dan dosen dulu. Ya. Singapura, negara yang nggak punya sumber daya alam sama sekali, mereka fokusnya ke sumber daya manusia. Lee Kuan Yew mengatakan, supaya kami punya generasi masa depan yang unggul, mereka harus dididik oleh generasi masa kini yang tertinggi. Jadi memang kesiapan guru-guru itu yang harus menjadi prioritas. Nah sayangnya kan kalau kita lihat program pendidikan Indonesia baik di level nasional maupun di level sumber, jarang sekali program yang menyentuh guru-guru dalam arti yang sungguhnya peningkatan kapasitas. Itu yang sering dilupakan. Lebih banyak memang ada eventnya, kegiatannya, tapi dalamnya nggak mau transformasi. Eventnya banyak, Tapi menyentuh ke substansinya tidak. Jadi kalau misalnya event isinya cuma baca PowerPoint, kan nggak mentransformasi. ya. Jadi kalau tadi kita lihat bicara tentang persiapan guru, kan kita juga harus lihat dulu pelatihnya siapa. Ya. Ya kalau pelatihnya aja juga nggak bisa ngelatih, nggak punya kompetensi, itu cuma baca PowerPoint aja, ya nggak ada perubahan. PowerPoint itu bukan pula dia yang buat. Apalagi seringnya kan begitu, bodoh. Jadi benar cuma baca doang kan. Iya. Itu sering terjadi. Kalau kita lihat faktanya pelatihan yang ada di Indonesia selama ini adalah ya isinya cuma ada seorang yang bikin PowerPoint yang trainernya ini cuma baca, akhirnya dia ngerti pun enggak, lewat aja, anggaran negara habis, waktu habis, tapi nggak terjadi. Gini, jadi memang problematika di pendidikan Indonesia ini kan kompleks sekali. Tapi kalau mau diurai, memang harus mulai dari guru. Nah, tata kelola guru kita ini kan memang kacau banget. Kenapa kita punya banyak guru honorer? Iya. Karena yang pertama, 25% dari guru PNS aja suka bolos. Kan ada data Bank Dunia kan? Iya. Udah suka bolos, yang menjadi guru PNS itu belum tentu semuanya yang memang punya kapasitas menjadi guru. Ini yang ngomong dirjen sendiri ya, banyak Pak yang istrinya kepala dinas, suaminya ini kan gitu, kerabatnya itu, dia udah minta jadi PNS, jadi guru, tapi ya dia nggak bisa ngajar. Itu banyak terjadi. Kemudian kekosongan ini diisi oleh guru yang juga rekrutannya nggak jelas. Jadi saya sering mengatakan kalau dari sisi penghasilan memang guru honorer itu kelihatannya sedih ya. Mau apa digaji 100, 300 ya kan gitu. Kalau dari sudut pandang itu betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, kenapa dia mau digaji 100-300 ribu? Iya. Mendingan ngojek kan? Iya. Jangan-jangan memang dia nggak punya kompetensi dimanapun. Itu yang membuat dia pilihan satu-satunya adalah jadi guru. Karena jadi guru saat ini di Indonesia nggak ada seleksi yang ketat, siapa aja bisa jadi guru sebagai guru honorer. Terus sekarang dia mau menuntut gaji PNS, kan rusak. Kan apa? Jadi seperti itu. Nah semua itu kan juga terlihat dari yang namanya uji kompetensi guru. Kan ada dibuat Kemendikbud. Dari tahun 2015 itu ada uji kompetensi guru. Rata-rata guru kita tuh nilainya 56. Di kampus 56 itu kan nggak lulus. Itu guru kita kan gitu. Ya gimana kita mau punya pendidikan yang baik kalau guru-gurunya sendiri kapasitasnya cuma di angka 56. Di kampus nggak ada nilai yang lulus. Remedial pun nggak kan? Betul. Udah capai KKN. Di situlah yang juga saya mendorong bagaimana memang kita harus mengontrol sekali SDM pendidik karena kita bicara masa depan bangsa. Kita nggak pernah dengar kan ada guru honorer, ada dokter honorer. Nggak ada kan? Iya. Artinya nggak sembarangan orang bisa jadi dokter. Iya. Nah guru itu juga sama, yang ditangani adalah manusia. Harusnya nggak sembarangan orang bisa jadi. Harusnya
ada pembuktian, harus ada ilmuwan, ada. Dan harusnya negara selektif juga untuk itu ya Pak ya? Karena tugas mencerdaskan kehidupan bangsa menurut konstitusi itu tugas pemerintah. Konstitusinya bunyinya kan begitu. Kecuali bunyinya nggak seperti itu, karena bunyinya itu adalah tugas pemerintah, ya memang pemerintah harus menyiapkan sumber daya guru yang mumpuni dan kompeten. Ya buktinya janji tahun 2020 Mendikbud bicara akan merekrut 1 juta guru, hari ini 9 Desember 2021 nol yang diangkat. Artinya apa? Ya kalau misalnya janjinya 1 juta diangkat 500.000, dicicil dulu ya. Itu masih jauh di bawah target, tapi kan mending sudah dikerjakan. 1 juta sama nol. Artinya apa? Ini kan cuma pencitraan aja. Artinya memang terus terang problematika guru honorer ini selalu menjadi objek politik. Prediksi saya nanti mendekati 2024 akan ada pahlawan yang akan mengangkat beberapa guru honorer ini, sama seperti dulu tahun 2000 berapa ya terakhir itu pengangkatan guru-guru honorer itu dalam rangka politis, tapi memang nggak bisa semua diangkat, tapi ini kan akan muncul sebagai pahlawan. Ya. Timbal baliknya ya pilihlah dia menjadi presiden. Itu prediksi kan seperti ini. Ini semua jadi rusak. Ya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.